Shalom marihita salhuna. Shalom. Huriani tu hatta namarpungu do hitan waing huhut malas ni roha mamestahon pesta paduahon. Hasasaron dito di perbadia. Songon naong niwarihon Tuhan Yesus. Jala pangidok kumatu amay asa dilehot tu hamu sada pengudian na asing asa ima dongani hamu saling-liling nai. Ima to di hasitongani nasotar jalo portibyon adang di ida jaladang ditadda. Alai ditadda hamu do ibana ay narakma ibana do tamu jala di bagasan hamu ma ibana. Pinuji matuhata naong pasong honton di perbadia tuhita. Atong tapangiar maswarat tamamuji di bata marhite na maredde sen buku edde nomor 175 ayat sada do ayat 2 maredde mahita. Hite-hite goan di bata ama dot goan ni anak na Tuhan Yesus Kristus dot goan itu di perbadia na tumapalangi do tanaon. Amen. Sion si Tuhan ni hinadenggan masinodang di bata senarodo di bata jaladak tagamon hohom ibana esongonodo di dot Jehova usehonok kuma aik tu akan mawas do akasunge tu namahiyang usehonok kuma tututod di kutu pinopermunan waing jala pasok-pasokku ti pinopermuna sugut Jehova do debata jala ibana manudangi hita tabatok kamu ma akka pilihan pestahi saha rodi akataduk ni langgatan. Haleluya. 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 Martangyang mahita ale Tuhan Yesus hudok kami mauliate tuho sian nasarohan nami ala di pojak ko huriam di tanaon jala ala dohot tami di jauho tusi say suruma to di perbadia turohan nami asa tung partopot tami ho hangaluan nami asa lohot tu kami marhite-hite haporsyaw na sitong jala asa totong ho halasok kami pasangampon guarmu na terpuji rodi saliling-diling na. Amen.
komuma patit debata sen Galatia 5 ayat 22. Patit debata di parningotan napaduahon hasasaru itu perbadia ima natar surat di Galatia 5 ayat 22. Alai aka oddo parbuan itodi holong doho las ni roha dame doho labas ni roha habasaron habasaon haporseaon halabohon doho hatomanon ido sahatna atong rak mangidogo ko mahita tua do padibata laho mangulahon hobar tu pati nai ale tua debata sai pargugoi mahami mangulahon hobar tu pati mi amin. Tatopo tima dosata tua do pandebata martangiang mahita ale tua debata amani Tuhan Yesus Kristus hode debata paragogo nasuhatu dosan sito panasan na adong paruhum na tigor na manguhumi jol manusia narodo hami tujolom manopoti dosa nami akan hula hami marhitesian pangkalusian nami di patikmu ima marhitesian hatutu ima sian marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami narwai nang sian pakation nami nasature rodi pangoleon nami di sapi-sap ni rohan nami natama situtudo hona uhupami alani dosa nami alai natarsosol bagi dohami nuaing alani asi maroham di hami ale di bata nami pardingan basa jala parasi roha doho alani an aholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami say sama dosa nami saluhutna jala suruh mato di perbadia turuhan nami be asa terbaik kami mangoleho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabi sahat kami Tuhan ngaluan na sudah na pinarbagabagam diak kana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga di bata taringot hasisan di dosata sonoddo hatani Tuhan Jehovah nunga dia sai ho ahu marhitesian akka dosam jala nunga di lojai ho ahu marhitesian akka hajahatomu ahu tutu
ausad diri manelisay akka pangalosim alani hadiriyokku jaladang behu pengutingot akka dusam hasanga ma ditibata na digijang. Hatan di bata truput di pestata sadarion iman tarsurat di Joel tolu ayat sada satu ayat 2. Jadi dung songoni pangusahonok kuma todiku tanasa sibuk gabe manurangi ma akana muna do buru muna marnipi ma akka situa muna jala maralatan akka duli-duli muna. Ido sahatna martua doa kena tumahyok katan di bata jalan nok peok sa. Amin. Tidak koma hapor siyaw tay songon nahina tidak ko dinong atas hapor siyaw di sadok portibion rak mahitamadok au porsia di bata Jehovah ido ama pargogo naso hatidusan natmo palahin dot tano au porsia di Jesus Kristus anak di bata Jehovah nasasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabagabia seton di purbadia at dorang so habubuhan ido tuhata
na tumao na bernit, di panghuman ni Silatus, na matatarpadro di mana di hawak pinagsilang, na tuat tubanua toro dong ditanom, na mula mangulod diari patuluhon, na manaik ke surgo, lahutul isyamun di bata Jehovah, amanai pargogo naso hati dusani, di simay bana pemamula sogot tutanoon, manghumi hal na mangulod dohot na mate, au persyari to di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatokan na halak Kristen akan na badia, dohot di hasesaan di dosa, dohot di hatai na madok, mula mangulu sogot daging ni halak nang mate, dohot di hanguluan na surasuda. Amen. Sunggul-sunggul di Paramenggota Sadarion hari Senin 24 Mei 2021 ima pesta paduaon hasasaor nito do parbadia. Dung sidung jamita papungu pelead do hita tu katong na biru ima nalaho si pasahototta tu ulon keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan di HKP Pusat. Tapasaha Mei di Bagasan Lasniroha. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang melindungi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, adapun yang menjadi renungan kita pada sore hari ini, firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-8, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mari kita memperhatikan firman Tuhan ini, Roma 8 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita,
yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, bila kita mengikuti sejarah gereja, maka sebenarnya dalam rentetan sejarah yang panjang dalam 2 milenium sejarah gereja, maka sebetulnya di situ kita bisa melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus yang bekerja memperbaharui umatnya. Sejak berakhirnya abad pertama dari kelahiran gereja dan meninggalnya para rasul serta para murid-murid rasul, maka di situ kita bisa melihat bahwa karunia-karunia dan kuasa Roh itu telah semakin surut dan gereja semakin mapan serta menjadi semakin kaku. Kuasa para uskup semakin kuat, tradisi dan ibadah juga semakin kuat, semakin marak, dan semakin banyak lagi hal-hal yang di luar dari kebiasaan atau dari apa yang disebut oleh kitab suci, maupun juga banyak aturan-aturan gereja yang semakin banyak membebani para warga jemaat. Tapi dalam sejarah gereja itu, Roh Kudus juga bekerja dalam gereja untuk memperbaharui umatnya. Tuhan membangkitkan seorang tokoh yang besar yang bernama Agustinus sebagai pengajar yang cakap di tengah-tengah gereja timur pada waktu itu, supaya gereja kembali kepada Alkitab dan juga untuk melawan gerakan ajaran sesat yang disebut dengan Donatisme. Tetapi juga kita melihat bahwa ada seorang martir pada waktu itu yang bernama John Hus, yang juga meninggal atau martir oleh karena membela kebenaran firman Tuhan. Dan juga ketika tiba waktunya, maka Allah juga membangkitkan Martin Luther, Calvin, dan juga Zwingli untuk mereformasi gereja pada waktu itu. Dan juga kita bisa melihat adanya gerakan-gerakan pietisme yang begitu melanda dan begitu kuat dalam gereja-gereja Lutheran pada waktu itu, karena gereja Lutheran juga sudah semakin kering dan tidak lagi semangat di dalam apa yang disebut oleh Martin Luther sebagai pembaharuan gereja. Dan gerakan pietisme ini juga melanda di gereja-gereja di bagian Belanda, dan Roh Kudus memperbaharui juga gereja Anglikan atau di Inggris, terlebih dengan bangkitnya seorang hamba Tuhan yang bernama John Wesley, di mana dia dengan begitu semangatnya mengabarkan firman Tuhan di seputaran Inggris Raya dengan motonya yang begitu luar biasa, "The world is my parish," dunia adalah jemaatku, dan dia berkuda mengelilingi kerajaan Inggris untuk memberitakan firman Tuhan. Selain itu juga Roh Kudus bekerja memperbaharui gereja di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kalau kita membaca sejarah gereja, maka di Nusa Tenggara Timur juga terjadi kebangunan rohani, dan juga di Pulau Nias terjadi suatu pembaharuan gereja. Injil juga memperbaharui banyak masyarakat, baik itu di wilayah Bengkulu maupun juga Kalimantan Barat, dan juga bangkitnya pembaharuan gereja yang melanda banyak umat Kristen. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa melalui banyak pelayanan daripada gereja-gereja ini, maka ada banyak orang yang diperbaharui. Termasuk juga di Indonesia kita bisa melihat ada banyak sekali gerakan pelayanan yang memperbaharui gereja, memperbaharui orang Kristen. Bahkan menurut sejarah juga di kota Bandung ini pernah terjadi suatu gerakan pekabaran Injil yang begitu kuat di tengah-tengah suku Sunda pada waktu itu pada tahun 1960-an. Pembaharuan Roh Kudus sangat dibutuhkan oleh gereja untuk menghindarkan gereja daripada kekeringan rohani ataupun kemurtatan. Maka sesuai dengan tema almanak di gereja kita HKBP, tema pada renungan sore ini adalah pembaharuan oleh Roh Kudus. Bagaimana supaya Roh Kudus memperbaharui gereja kita? Bagaimana kita sebagai orang Kristen juga mengalami pembaharuan Roh Kudus? Ada beberapa hal yang patut kita perhatikan dari teks firman Tuhan ini. Yang pertama, untuk mengalami pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus, Paulus menjelaskan bahwa seseorang itu harus berada di dalam Kristus. Dalam ayat 1, dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga, keempat, dan ayat yang kelima dijelaskan bahwa cara kerja Roh Allah, cara kerja Allah memperbaharui orang-orang percaya adalah apabila kita berada di dalam Kristus.
Pada prinsipnya kita adalah orang-orang berdosa. Dan orang berdosa ini akan mengalami yang disebut dengan penghukuman atau hukuman kekal akibat pelanggaran kita. Allah sebagai hakim yang adil telah memutuskan bahwa orang yang berdosa termasuk kita akan mengalami penghukuman yang disebut juga dengan kematian kekal. Dan tidak bisa keluar dari penghukuman tersebut walaupun kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita tidak bisa melaksanakan apa yang disebut dengan hukum Taurat. Hukum Tuhan telah diberikan kepada kita, tetapi seringkali kita tidak bisa mematuhi hukum tersebut oleh karena secara kedagingan kita sudah berdosa dan kita sudah lemah. Dan karena kedagingan yang berdosa itulah maka kita tidak mampu melakukan hukum Taurat. Dan Allah sudah memutuskan siapa yang tidak bisa mengerjakan hukum Taurat, dia berada di dalam penghukuman. Allah menyelesaikan masalah dosa adalah melalui anaknya Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi manusia di dalam dagingnya. Maka Tuhan Yesus memikul segala dosa kita, dan dosa itulah yang dia pikul, sehingga efek daripada dosa itu yaitu kematian itu atau penghukuman kematian tersebut Tuhan Yesus tanggung melalui tubuhnya atau melalui dagingnya, sehingga ia mengalami kematian. Tuhan Yesus mati memikul dosa-dosa kita. Sebenarnya dia tidak patut mati karena pelanggaran tersebut adalah pelanggaran kita. Tetapi ia mati di kayu salib memikul kematian tubuh kita. Dan kematian itu merupakan penghukuman Allah karena kita tidak mampu mengerjakan seluruh hukum Tuhan. Jadi ia mati memikul penghukuman kita agar kita terbebas daripada kematian atau penghukuman tersebut. Tapi Allah menunjukkan bahwa hanya di dalam Kristus Yesus itulah kita dibebaskan dari penghukuman Allah. Melalui pembebasan di dalam tubuh Yesus Kristus, maka ada kehidupan yang kekal, ada pengampunan dosa. Apabila kita berada di dalam Tuhan Yesus, maka penebusan terjadi di dalam hidup kita. Adanya pengampunan dosa, bahkan kita berdamai dengan Allah dan kita menerima hidup yang kekal. Tetapi di luar daripada Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan ada pernah kehidupan, tetapi kita sudah berada di dalam penghukuman kekal. Jadi oleh karena itu kita patut mengevaluasi ataupun menanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah berada di dalam Kristus ataukah kita masih berada di luar Kristus? Sudahkah kita terbebas dari penghukuman Tuhan ataukah kita masih ragu-ragu dengan perjalanan hidup kita? Apakah kita masih berada di kutuk dosa ataukah kita sudah berada di dalam karunia Allah, yaitu hidup yang kekal? Bila kita ingin mengalami keterlepasan dari segala penghukuman, hukum dosa dan hukum maut tersebut, maka kita harus melangkah menuju kepada Tuhan Yesus atau berada di dalam Tuhan Yesus, supaya dengan demikian kita terbebas dari segala penghukuman yang kekal tadi, yaitu kematian. Hanya dengan iman, kata Martin Luther, hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia sudah menyediakan segala bentuk pengampunan dosa dan berkat karunia kehidupan yang kekal, maka kita bisa mengalami kelepasan dari penghukuman tersebut. Di dalam Kristus itu adalah kuncinya. Di dalam Kristus itu adalah jawabannya. Tidak berada atau tidak di luar Kristus, tetapi di dalam Kristus itulah pada waktu kita menerima dia dan mempercayai dia, maka pada saat itu juga kita mengalami pembebasan dari penghukuman kekal. Inilah pembaharuan yang dikerjakan pertama kali oleh Roh Kudus ketika kita mempercayai Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Kuduslah yang mengerjakan pembebasan seperti yang tertulis di dalam ayat 2 tadi, yang dikatakan Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Berarti pekerjaan Roh Kudus adalah membawa kita kepada Kristus. Di dalam Kristus, dan di dalam Kristus itulah kita mengalami kuasa pembebasan dari penghukuman kekal. Maka yang kedua yang harus kita perhatikan sebagai bagian daripada pekerjaan Roh Kudus yang memperbaharui adalah bahwa setelah kita dilepaskan oleh Roh Kudus dari penghukuman yang kekal dan dari tuntutan hukum Taurat tersebut, maka sekarang kita yang hidup di dalam kemerdekaan di dalam Kristus, Roh Kudus meminta supaya kita hidup menurut keinginan daripada Allah, keinginan Roh. Hidup dalam Roh berarti kita harus terus taat pada firman Tuhan.
Hidup di dalam roh berarti kita terus memikirkan segala apa yang menjadi keinginan Roh Kudus. Segala keinginan Roh Kudus itu membawa kehidupan dan membawa damai sejahtera. Segala keinginan Roh Kudus itu adalah membawa kita kepada pemuliaan Allah dan juga ketaatan pada firman Tuhan. Ketundukan kita kepada Tuhan, ketaatan kepada Dia dan memuliakan namanya. Jadi dalam keinginan Roh Kudus tersebut, maka nampaklah bahwa kita semakin dekat dengan Allah. Di dalam keinginan Roh Kudus yang membawa kita kepada kehidupan itu, mendekatkan kita dalam persekutuan dengan Allah melalui firman-Nya. Roh Kudus juga menginginkan kita agar kita hidup dalam damai sejahtera. Berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, berdamai dengan keluarga kita, berdamai bahkan dengan diri kita sendiri, tidak menimbulkan perpecahan, tidak menimbulkan pertengkaran, tidak menimbulkan permusuhan, hidup dalam damai, tenang satu dengan yang lain, membawa sukacita dan keteduhan satu dengan yang lain, baik di dalam gereja, lingkungan, dan di dalam keluarga. Roh Kuduslah yang mengerjakan pembaharuan ini di dalam diri kita. Tadi saya sudah mengatakan Roh Kudus mendorong kita untuk mencari kehidupan. Dan Roh Kudus mendorong kita untuk berjumpa dengan Allah yang hidup. Dan di dalam Allah yang hidup itu kita menemukan kehidupan. Di dalam menemukan kehidupan itu kita didorong untuk semakin akrab dengan Allah melalui firman-Nya. Sekarang keinginan Roh adalah supaya kita hidup di dalam damai sejahtera. Roh Kudus akan terus menghidupkan kita dalam berbagai macam, istilahnya dalam berbagai macam situasi. Roh Kudus terus akan menghidupkan kita dalam damai sejahtera. Sekalipun begitu hebat kerusakan yang ada di dalam kehidupan kita, tetapi karena kuasa di dalam Roh Kuduslah, maka kita penuh dengan sukacita dan juga penuh dengan damai. Biarpun suasana hiruk pikuk dan juga penuh dengan berbagai macam tantangan yang hebat dan mungkin kita menjadi khawatir, tetapi kalau kita tetap terus berada di dalam Kristus Yesus, maka Roh Kuduslah yang memberikan damai sejahtera yang ilahi ke dalam hati kita. Roh Kudus akan memampukan kita dengan sukacita untuk mengerjakan hukum Tuhan. Hukum Tuhan tidak lagi menakutkan. Hukum Tuhan tidak lagi menuduh-nuduh kita. Hukum Tuhan tidak lagi membuat kita menjadi takut. Tetapi ketika kita berada di dalam Kristus, Roh Kudus menunjukkan hukum Tuhan bukan dalam pengertian untuk menuduh-nuduh kita, tetapi Roh Kudus menunjukkan apa yang harus kita kerjakan sebagai petunjuk daripada hidup baru. Hukum Tuhan menjadi hal yang menyenangkan. Hukum Tuhan menjadi hal yang kita rindukan. Hukum Tuhan menjadi satu patokan untuk menjalankan kehidupan di dalam iman kepada Kristus. Sehingga kita semakin bertumbuh dan bertumbuh terus dalam kehidupan yang baru. Hukum Taurat tidak lagi menakutkan. Roh Kudus terus mengerjakan pembaharuan justru melalui firman Tuhan. Hukum Tuhan itulah yang merupakan prinsip-prinsip moral dan etika yang harus kita terjemahkan dalam konteks kita. Dan itulah yang menjadi dasar dan patokan bagi pertumbuhan kehidupan manusia baru di dalam diri kita. Jadi itulah pekerjaan Roh Kudus, memperbaharui, memperlengkapi kita, memperlengkapi diri kita dengan pengetahuan Alkitab, dengan pemahaman yang benar tentang hukum Tuhan, sehingga kita bisa bertindak dengan tepat, kita berada pada track yang tepat, dan kita bisa mengerjakan firman Tuhan dengan tepat, oleh karena ada dorongan Roh Kudus. Sebelum pekerjaan Roh Kudus memperbaharui hidup kita, maka hukum Taurat itu selalu menuduh kita. Hukum Taurat itu mengerjakan tuduhan-tuduhan kepada kita bahwa kita tidak bisa mengerjakan apa yang dikatakan oleh Tuhan dan membawa kita kepada kematian. Tetapi ketika kita diperbaharui, ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, maka hukum Taurat itu adalah hal yang menyenangkan. Kita mendapat petunjuk, kita mendapatkan arahan, kita mendapatkan terang dari firman Tuhan itu sebagai petunjuk hidup yang baru. Jadi firman Tuhan menjadi begitu menarik bagi orang-orang yang percaya. Firman Tuhan bukan hal yang membosankan. Firman Tuhan bukan hal yang sangat istilahnya sangat-sangat ya tidak menarik. Tetapi bagi orang yang didiami oleh Roh Kudus yang sudah di dalam Kristus, firman Tuhan itu sangat-sangat menarik dalam kehidupannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, apakah kita sudah dipimpin Roh Kudus? Apakah semakin hari kita semakin baik? Apakah hidup kita semakin hari semakin dituntun oleh Roh Kudus untuk memahami firman Tuhan, untuk menghidupi firman Tuhan, menghayati firman Tuhan, dan kita semakin bertumbuh iman kita sehingga buah-buah roh semakin nampak dalam kehidupan kita? Kalau sebenarnya menurut ukuran waktu, seharusnya kehidupan kita adalah kehidupan yang sudah menampakkan hidup yang
dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, buah roh menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, hidup menurut keinginan daging. Rupanya Paulus mau menyatakan, ada juga orang-orang Kristen yang tidak memberi tempat kepada Roh Kudus, sekalipun dia sudah menjadi Kristen. Orang Kristen tersebut tidak memberi tempat untuk Roh Kudus berkuasa, untuk membimbingnya, untuk menuntunnya. Orang Kristen ini lebih menuruti keinginan dagingnya daripada menuruti keinginan Roh Kudus atau firman Tuhan. Orang Kristen yang duniawi dan mengikuti keinginan daging adalah orang-orang yang mengingini, menyenangi, memperhatikan, dan memuaskan keinginan tabiat manusiawinya yang berdosa. Dia ingin melampiaskan hawa nafsu seksualnya, dan juga kemarahannya, kebenciannya, kepentingan diri sendiri, egonya, terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan, dan kemarahan yang meluap-luap agar ia mempunyai kekuatan dan kekuasaan, bahkan kekayaan, dengan segala bentuk-bentuk okultismenya, bahkan hidupnya menjadi hedonisme, materialisme, konsumerisme, dan segala keinginan mata dan keangkuhan hidup. Dan inilah yang banyak terjadi di tengah-tengah orang Kristen yang duniawi, yang mengikuti keinginan dagingnya, tidak mengikuti keinginan Roh Kudus. Coba kita lihat diri kita. Apakah keinginan daging itu begitu kuat dan menguasai diri kita? Coba kita lihat diri kita, apakah pola hidup kita didominasi oleh keegoisan dan pemuliaan diri atau kepentingan diri? Kalau ternyata hidup kita selama beberapa waktu ini lebih didominasi oleh egosentristik dan juga oleh upaya peninggian diri sendiri, maka sebetulnya di dalam diri kita tidak ada pimpinan Roh Kudus, karena berarti kita sudah didorong oleh keinginan-keinginan daging kita. Supaya kita menjadi tahu dan jelas bahwa ketika orang-orang Kristen dikuasai oleh keinginan daging dan ingin memuaskan keinginan daging hawa nafsunya, maka sebetulnya orang Kristen tersebut sudah melawan Tuhan. Dan kita tidak tunduk pada Roh Kudus, dan akhirnya kehidupan kita pun adalah kehidupan yang menuju maut. Sekalipun kita ada di dalam gedung gereja ini, sekalipun kita mengikuti ibadah-ibadah dalam gereja ini, tapi ibadah dalam gereja itu tidak mempunyai dampak yang besar dalam kehidupan kita, karena kita dikuasai oleh hawa nafsu keinginan daging. Maukah kita menyadari, maukah kita sadar bahwa justru keinginan daging itu membawa kita kepada kematian dan juga maut, keterpisahan dari Allah? Bila kita sadar akan hal ini, maka segeralah kita mengambil langkah untuk meninggalkan segala keinginan daging dan kembali kepada Tuhan Yesus, agar Roh Kudus memperbaharui hidup kita. Jadi Roh Kudus ingin memperbaharui hidup kita berdasarkan kuasa firman Tuhan. Roh Kudus ingin membawa kita kepada kehidupan rohani yang semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh. Roh Kudus ingin membawa kita di hari-hari hidup kita untuk semakin dipenuhi dengan buah roh, dan juga ingin memotong dan mengikis segala keinginan daging kita. Itulah pekerjaan Roh Kudus, supaya kita dipersiapkan oleh Roh Tuhan memasuki kehidupan yang kekal dengan pengudusan dan penyucian yang datang daripada Roh Tuhan. Itulah pekerjaan Roh Kudus, memperbaharui hidup kita setiap waktu, setiap hari melalui kuasa firman Allah, supaya kita semakin disadarkan bahwa langkah-langkah menurut keinginan daging itu adalah langkah-langkah yang salah, dan kita menjadi orang Kristen palsu dan menjadi orang Kristen yang munafik. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di peringatan hari Pentakosta ini, maka ada beberapa hal yang patut kita perhatikan agar kita selalu diperbaharui oleh Roh Kudus. Yang pertama, tinggallah di dalam Kristus. Seperti yang dikatakan dalam ayat 1 tadi. Kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena tinggal di dalam Kristus, maka di situ Roh Kudus memberikan kemerdekaan dari segala penghukuman yang kekal. Dan yang kedua adalah Roh Kudus ingin kita berada dalam posisi mentaati Dia, mengikuti keinginannya, bukan keinginan saya, tetapi keinginan Roh Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Karena manusia lama masih ada di dalam diri kita, maka itulah yang akan dibereskan oleh Roh Kudus dengan memotong segala karakter yang busuk tadi, dengan memotong segala karakter yang lama tadi. Maka disitulah pekerjaan Roh Kudus akan memunculkan buah roh. Dan ingat, buah roh itu bukan pekerjaan kita. Seperti yang dikatakan dalam Galatia 5 tadi, buah roh adalah
Buah itu adalah hasil pekerjaan Roh Kudus. Buah itu bukan hasil olah pikir kita, bukan hasil belajar kita, bukan hasil olah batin meditasi kita, bukan. Tetapi karena relasi yang dalam antara diri kita dengan Tuhan melalui Roh-Nya, maka Roh Kudus memotong karakter-karakter yang jelek tadi untuk memunculkan karakter yang baru tadi. Kasih, sukacita, damai, penguasaan diri, sabar, kelemah lembutan, dan banyak hal lagi yang akan Roh Kudus munculkan dari dalam hidup kita. Supaya kita jangan lagi mendasarkan hidup kita pada keinginan daging. Agar kita jangan binasa, kita harus meminta terus kepada Tuhan supaya Roh Kudus memimpin hidup kita. Jangan menjadi lawan Allah dengan membiarkan keinginan daging menguasai hidup kita. Coba kita perhatikan, apakah kita dalam beberapa waktu ini telah banyak melakukan berbagai tindakan berdasarkan keinginan daging kita, atau justru kita melakukan perbuatan yang berdasarkan keinginan Roh Kudus yang membawa damai sejahtera dan kehidupan. Kalau orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, diperbarui oleh Roh Kudus, ia sangat tertarik pada gereja, ia sangat tertarik pada persekutuan, dia mencari Tuhannya, dia mencari firman Allah, bagaimana supaya hidupnya semakin dikuasai oleh Tuhan. Tetapi orang yang dikuasai oleh keinginan dagingnya, maka seperti dikatakan oleh firman Tuhan tadi, keinginan daging menuju kepada kematian. Dan ini adalah perseteruan dengan Allah, kata firman Tuhan tadi. Dan ini adalah bentuk perlawanan kepada Allah. Walaupun kita ada di dalam gereja, walaupun kita adalah orang Kristen, tetapi apa yang kita lakukan itu adalah perlawanan kepada Allah. Jadi sebenarnya semakin tua, kita semakin baik amanginang. Kalau mangihuton, molo mangihuton hatani tu hatta, semakin umur kita bertambah, bukan semakin kasar, bukan semakin jahat, tetapi kita harusnya berdasarkan pimpinan Roh Kudus semakin tenang, mencari kehidupan, ya, mencari damai. Karena Roh Kudus membawa damai. Kalau Roh Kudus membawa celaka, Roh Kudus selalu membawa damai dan ketenangan. Mari kita sebagai gereja Tuhan, kita alami selalu pembaharuan Roh Kudus. Kita selalu mengalami peristiwa Pentakosta ini. Jangan hanya sekedar menjadi peringatan saja, tetapi pembaharuan Roh Kudus harus terus ada dan bekerja dalam hati kita melalui persekutuan dengan Allah di dalam firman-Nya. Selamat hari Pentakosta dan selamat selalu kita mengalami pembaharuan Roh Kudus. Amin, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, buat firman Allah yang selalu berkata-kata kepada kami. Kami membuka diri kami Tuhan untuk-Mu Roh Kudus, agar Engkau mengerjakan pembaharuan di dalam hidup kami. Ada banyak karakter ataupun sifat kami yang selalu bertentangan dengan firman-Mu. Karena itu kami memohon kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kuduslah yang mengerjakan terus pembaharuan di dalam hati kami, supaya kami semakin meniru Kristus, supaya kami semakin bertumbuh di dalam iman dan menyatakan pribadi Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ini. Berkati kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur memuji Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan. Daun di hata
Martangyakom mapiliata, martangyang mahita. Ale de bata manami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon nadinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian nani lehon mitu hami pelian nami tuho. Saya jalo may gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa hupar hasyak kami pelianon, pati bluhon harajaon mudi tonga-tonga ni kuriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutan dahami godang ni si lehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang, saya pinarbedia ma guarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malomuni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami, songon panisan nami di dosa nidongan namar dosa Tuhan. Unak kami togi hotu pangujunan, palua mahamisian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sondak ko Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohan namidaho. Di dopak ko Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar honma dame na tutoddim. Amen.